Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 12 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara antara kami dengan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami, agar kami sungguh-sungguh datang kepada Yesus, mengakui dosa, bertobat, dan bersedia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Silakan, Ibu Gladys. Terima kasih. Renungan hari ini 12 Oktober 2020 berjudul Pekerjaan di Bilik yang Kedua. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 7 yang berbunyi, "Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar." Selama 18 abad lamanya, pekerjaan pelayanan ini berlangsung di bilik yang suci. Darah Kristus dipersembahkan atas nama orang-orang percaya yang menyesali dosa-dosanya, mendapatkan pengampunan dan penerimaan mereka kepada Bapa. Namun, dosa-dosa mereka masih tertulis di dalam buku catatan. Sebagaimana dalam upacara lambang, ada pekerjaan pendamaian pada akhir tahun, demikian juga sebelum pekerjaan Kristus untuk menebus manusia diselesaikan. Ada pekerjaan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus. Inilah upacara yang telah dimulai pada waktu masa 2300 hari itu berakhir. Pada waktu itu, sebagaimana diramalkan oleh Nabi Daniel, imam besar kita memasuki bilik yang maha kudus untuk melaksanakan bagian terakhir dari pekerjaannya, membersihkan tempat kudus itu. Seperti pada zaman dahulu, dosa-dosa orang banyak oleh iman ditanggungkan ke atas persembahan karena dosa, dan melalui darah korban dipindahkan dalam lambang ke tempat kudus duniawi. Demikianlah juga pada perjanjian yang baru, dosa-dosa orang-orang yang bertobat oleh iman ditanggungkan ke atas Kristus dan dipindahkan ke tempat kudus surgawi. Dan sebagaimana pemulihan tempat kudus duniawi secara lambang dicapai oleh memindahkan dosa-dosa yang mencemari tempat kudus itu, demikianlah pemulihan yang sebenarnya tempat kudus surgawi dicapai oleh memindahkan atau menghapuskan dosa-dosa yang telah dicatat di sana. Tetapi sebelum ini dilaksanakan, harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan buku-buku catatan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat pendamaian Kristus melalui pertobatan dari dosa dan iman kepada Kristus. Oleh sebab itu, pemulihan tempat kudus itu melibatkan pekerjaan pemeriksaan, pekerjaan penghakiman. Pekerjaan ini harus dilakukan sebelum kedatangan Kristus untuk menebus umatnya. Karena bila ia datang, upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikannya kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuat itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci surgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutupan dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada kedatangannya. Juga terlihat bahwa sementara persembahan karena dosa menunjuk Kristus sebagai korban dan imam besar melambangkan Kristus sebagai pengantara, demikian juga kambing Azazel melambangkan iblis sebagai sumber dosa,
ke atas mana dosa-dosa orang yang benar-benar menyesali dosanya pada akhirnya ditanggungkan. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 440-441. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dengan jelas menyatakan bahwa pekerjaan di bilik kedua atau bilik yang Maha Kudus adalah pekerjaan pembersihan Ka'bah dari dosa. Dan sebelum pembersihan dosa dilakukan, harus ada pemeriksaan buku catatan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat jasa pendamaian Yesus. Itu sebabnya hari pendamaian disebut juga penghakiman pemeriksaan. Nah, apa yang perlu dan penting kita pahami dari hari pendamaian atau penghakiman pemeriksaan ini? Selected Messages buku pertama halaman 124 paragraf 3 menjelaskan. Kita berada pada hari besar pendamaian, manakala dosa kita dengan pengakuan dan pertobatan sebelumnya dihadapkan di pengadilan. Sekarang Allah tidak menerima suatu kesaksian yang lemah dan tidak bersemangat dari para pelayannya. Kesaksian seperti itu bukanlah kebenaran masa kini. Pekabaran untuk masa kini harus menjadi makanan pada waktunya bagi gereja Allah. Tetapi secara perlahan-lahan, setan telah berusaha merampok kuasa pekabaran ini, supaya orang banyak tidak bersedia untuk berdiri pada hari Tuhan. Roh Nubuat menasihatkan bahwa kita berada pada hari besar pendamaian, di mana kita seharusnya melakukan pengakuan dosa dan pertobatan. Sebab saat ini adalah masa pemeriksaan, dan kebenaran tentang pelayanan Ka'bah ini harus menjadi makanan bagi umat Allah, sebab doktrin Ka'bah adalah kebenaran masa kini. Kenapa penting menjadi makanan bagi kita? Karena setan secara pelan-pelan berusaha merampok kebenaran masa kini tentang Ka'bah ini dari kita, supaya kita tidak bersedia untuk berdiri pada hari Tuhan. Nah, dalam proses pemeriksaan tersebut, siapa yang lebih dulu diperiksa? Masih dalam buku Selected Messages, buku pertama, halaman 125, paragraf 1, Nyonya White melanjutkan. Tahun 1844, imam besar kita yang agung itu memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci di sorga untuk memulai pekerjaan penghakiman pemeriksaan. Perkara orang-orang benar yang telah mati diperiksa di hadapan Allah. Apabila pekerjaan tersebut selesai, penghakiman akan dijalankan terhadap yang masih hidup. Jadi, yang pertama diperiksa adalah perkara orang-orang benar yang sudah mati. Baru setelah itu yang masih hidup. Perhatikan, yang diperiksa adalah perkara orang-orang benar. Artinya, tidak semua perkara diperiksa. Ini penting dipahami, karena bisa saja kita salah paham. Kita merasa, karena kita sudah menjadi anggota sebuah denominasi, maka dijamin kita menjadi bagian yang sedang diperiksa. Atau mungkin kita merasa karena sudah memahami doktrin Ka'bah, maka kita sudah menjadi bagian yang diperiksa. Tidak, saudaraku dalam Tuhan. Karena itu perlu kita pahami apa maksudnya perkara-perkara orang benar saja yang diperiksa. Perhatikan penjelasan berikut ini dari Christ in His Sanctuary halaman 50 paragraf 2. Yang menyatakan, bagian terpenting dari pelayanan harian adalah pelayanan yang dilakukan atas nama individu. Orang berdosa yang bertobat membawa persembahannya ke pintu Ka'bah dan dengan meletakkan tangannya di atas kepala korban mengakui dosa-dosanya, sehingga secara lambang memindahkan dosa-dosanya dari dirinya kepada korban yang tidak bersalah. Hewan itu kemudian disembelih dengan tangannya sendiri, dan darahnya dibawa oleh imam ke bilik suci dan dipercikkan di hadapan tirai. Di belakangnya ada tabut yang berisi hukum yang telah dilanggar oleh orang berdosa. Melalui upacara ini, dosa melalui darah dipindahkan dalam bentuk lambang ke tempat kudus. Jadi,
dosa-dosa yang diakui oleh si pendosa tidak hanya dipindahkan ke korban, tetapi melalui darah korban dipindahkan ke Ka'bah dengan cara memercikannya ke tirai yang memisahkan bilik suci dan bilik maha suci. Karenanya, darah yang dipercikkan ke tirai adalah lambang dosa-dosa dan terkumpul di sana selama 1 tahun. Nanti pada hari pendamaian, dosa-dosa yang telah dipindahkan ke tirai inilah yang dibersihkan. Apa artinya? Artinya, hanya mereka yang datang membawa korban dan mengakui dosa-dosanya yang menerima pembersihan dosa. Mereka yang tidak datang membawa korban dan tidak mengakui dosanya tidak menerima pembersihan dosa. Sebab dosanya belum dipindahkan ke Ka'bah. Hanya dosa-dosa yang dipindahkan ke Ka'bah itulah yang menerima pembersihan. Inilah makna hanya perkara orang benar yang diperiksa. Roh Nubuat menjelaskan dalam Christ in His Sanctuary halaman 187 paragraf 1 yang berkata, "Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Dalam acara di Bait Suci Duniawi, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan, sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa percobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Roh sembrono dan menganggap enteng yang dimanjakan oleh banyak yang mengaku Kristen harus ditinggalkan. Ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Pekerjaan bersedia adalah pekerjaan individu, perseorangan. Kita tidak diselamatkan secara kelompok. Kesucian dan penyerahan seseorang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ini pada orang lain. Walaupun seluruh bangsa melewati pengadilan di hadirat Allah, namun ia akan memeriksa kasus setiap orang dengan sangat teliti, seolah-olah tidak ada lagi orang lain yang hidup di atas dunia ini. Setiap orang harus diuji dan didapati tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Efesus 5 ayat 27. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, mereka yang namanya mau tertulis dalam kitab kehidupan sekarang harus menyesali dosa dan bertobat, agar dosa-dosa mereka dihapuskan. Bagaimana mau dihapuskan jika tidak menyesali, tidak mengakui, dan tidak bertobat? Bagaimana mau dibersihkan jika darah tidak dipercikkan ke tirai? Hanya yang dipercikkan ke tirai yang menjadi bagian pembersihan. Hanya yang mengakui dosa dan bertobat yang menerima penghapusan dosa. Mereka yang mau datang dan mengakui dosa serta bertobat sungguh-sungguh inilah yang disebut orang-orang benar. Sebab hanya orang-orang yang mau akui dosa dan bertobat sungguh-sungguh yang perkaranya diperiksa di hadapan Allah. Dan jangan lupa, kita tidak diselamatkan secara kelompok. Pekerjaan bersedia adalah urusan masing-masing pribadi. Ini perlu dipahami oleh umat Allah, karena tidak sedikit yang merasa jika sudah tergabung atau terdaftar dalam sebuah denominasi atau suatu kelompok, maka dijamin selamat. Oh tidak, masing-masing kita harus bersedia secara pribadi. Bagaimana dengan mereka yang tidak mengakui dosa dan tidak bertobat? Ingat kutipan berikut ini dari Kemenangan Akhir halaman 502 paragraf 2. Pengadilan orang-orang jahat adalah pekerjaan terpisah dan tersendiri dan akan terjadi pada waktu kemudian. Bisa lihat, tidak semua perkara yang diperiksa pada pekerjaan penutupan Kristus
atau pada pelayanan di bilik yang Maha Kudus. Kapankah pengadilan untuk orang-orang fasik terjadi? Sesudah masa 1000 tahun. Silahkan baca buku Kemenangan Akhir pasal 42. Inilah sebabnya penting sekali kita memahami tentang pelayanan Yesus ini, agar kita tidak menyia-nyiakan waktu serta bertenang diri, merasa sudah otomatis diperiksa. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk datang mengaku dosa-dosa kita kepada Yesus, selagi Dia masih di bilik yang Maha Kudus. Karena hanya yang datang mengaku dosa dan bertobat yang diperiksa perkaranya, serta hanya Yesus satu-satunya pengantara sejati kita. Datanglah kepadanya. Dan jangan lupa, Kemenangan Akhir halaman 513 paragraf 2 berkata, pada waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan berakhir, maka nasib semua orang pun akan ditentukan kepada kehidupan atau kematian. Masa percobaan atau pintu kasihan ditutup tidak lama sebelum Tuhan tampak di awan-awan di langit. Proses penghakiman pemeriksaan ada akhirnya. Dan jika sudah selesai, maka itulah yang disebut pintu kasihan ditutup. Dan jika sudah ditutup, maka kita tidak bisa lagi datang untuk mengaku dosa lagi. Keputusan sudah ditetapkan bagi semua orang. Bukankah hal ini suatu hal yang menarik? Yang diperiksa hanya perkara orang benar, tetapi keputusan ditentukan untuk semua orang. Kenapa? Sebab meski orang yang tidak benar tidak diperiksa dalam masa hari pendamaian ini, tetapi nasib mereka sudah pasti, yaitu kepada kematian. Nah, apakah ada pintu kasihan yang kedua? Ingat, dalam upacara Ka'bah, imam besar hanya satu kali masuk ke dalam bilik yang Maha Kudus. Artinya, begitu imam besar keluar, maka itulah akhirnya. Tidak ada masuk yang kedua. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam Nasihat Allah untuk Masa Kini, Jilid 1, yang diterjemahkan dari buku Selected Messages, buku pertama. Apakah akan ada pintu kasihan kedua? Tidak, sama sekali tidak ada. Pengertian yang salah ini sebaiknya segera ditinggalkan. Pintu kasihan yang sekarang itulah yang akan kita peroleh. Adakah engkau menyadari bahwa keselamatan manusia yang jatuh harus diperoleh dalam kehidupan sekarang, atau mereka akan hilang selama-lamanya? Saudaraku dalam Tuhan, inilah pentingnya kita memahami pelayanan Kristus dalam bilik yang Maha Kudus saat ini, atau yang disebut dengan istilah hari pendamaian atau penghakiman pemeriksaan. Agar kita bersedia mulai sekarang ini, sebab waktunya semakin singkat dan kita tidak tahu kapan pintu kasihan ditutup. Marilah kita gunakan waktu yang ada untuk bangun dan bertobat. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh, akui dosa, dan sungguh-sungguh bertobat. Kita tidak boleh kehilangan waktu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan amaran ini. Penting sekali kami memahami pelayanan Kristus dalam bilik yang Maha Kudus, agar mulai sekarang kami datang kepada Dia saja, mengakui dosa-dosa kami, bertobat sungguh-sungguh, karena hanya perkara-perkara orang benar saja yang diperiksa. Tuhan tolong kami agar mulai hari ini kami tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktunya semakin singkat. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui satu jalan, satu nama, Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.